طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة القرآن والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ajma'in. Amma ba'd. Para akhwat sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita masih berada di sifat lahadibdun, ya, sifat yang memiliki lawan. Ya, ada 10. 5 lawan 5, ya. 5 versus 5. Untuk sifat yang sekarang, kalau kemarin kita berbicara tentang nafas atau udara, ya. Berbicara nafas atau udara. Sekarang kita akan berbicara suara. Ya. Dari segi mengalirnya suara, ada tidak mengalir suaranya dan ada yang tidak mengalir suaranya. Jadi ada huruf yang mengalir suara dan ada huruf yang tidak mengalir suara. Apakah itu? Ya, syiddah warrokhawah. Ya. Syiddah warrokhawah. Syiddah, ya, yang dimaksud ya, syiddah artinya kuat, ya. Al-quwwah, syiddah artinya secara bahasa al-quwwah. Adapun ya secara istilah, ya, adalah inhibas jaryanis saut natijatu ghalqil makhraj. Ya, tertahannya aliran suara. Ya, jadi syiddah artinya tertahannya suara. Artinya huruf-huruf syiddah ini huruf-huruf yang tidak mengalir suaranya. Kenapa bisa? Ya, natijah ghalqil makhraj. Karena huruf makhrajnya tertutup. Ya. Ya. Jadi tidak mengalir suaranya karena makhrajnya tertutup. Hurufnya apa saja? Terkumpul dalam kata ajidu qatim bakat. Ajidu qatim bakat. Ini dihafal ini. Hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Ya. Jadi hendaknya dihafal. Ajidu qatim bakat. Saya mendapati ya qatin menangis. Nah, inilah huruf-huruf yang tidak mengalir suaranya. Perhatikan kenapa tidak mengalir, ya. Contoh huruf jim. Huruf jim ketika kita mengucapkan, maka coba lihat ya gambarnya. Perhatikan ya, makhrajnya tertutup kan? Ketika kita mengucapkan jim, aj, itu sudah aliran suara sudah mentok gitu. Sudah terputus ya. Kayak tidak bisa keluar. Semua huruf yang syiddah seperti itu modelnya ya. Semua huruf yang syiddah seperti itu. Apalagi huruf hamzah ya, coba kita sukunkan ba ba. Huruf dal ad kan, huruf qaf aq huruf to out huruf ba apalagi tertutup bibir, betul, ab huruf kaf ad ya. Ini semua huruf-huruf yang ketika kita ucapkan terutama sukun ya, maka dia suaranya tidak mengalir. Ya. Jadi berhati-hatilah ketika mengucapkan huruf jin. Jangan begitu. Itu berarti masih mengalir nafas suaranya. Ya. Nah, makanya ya semua huruf syiddah rata-rata huruf qalqalah. Huruf apa? Qalqalah. Karena kenapa? Ya, orang mengqalqalahkan ya karena beratnya ketika mengucapkan huruf tersebut ya, apalagi seketika sukun ya huruf-hurufnya. Ini coba lihat, perhatikan semua rata-rata huruf qalqalah ya. Kutubu jadin ataukah baju di toko. Kecuali hamzah, kaf, dan ta. Ya. Kenapa dikolkolahkan? Ya, dikarenakan itu tadi berat pengucapannya. Ketika ini
Aj itu berat kan? Maka orang Arab tidak mau susah. Ya, lepaskan aj. Ab berat. Ab. Ad berat. Ya, ade. Ya, seperti itulah. Makanya orang Arab itu Masya Allah ya. Tidak mau memberatkan. Ya, sama dengan akhwat ya. Kalau datang ikhwah, jangan memberatkan. Ya. Mudahkan. Itu huruf-huruf syiddah. Nah, ini betul beliau melihat, perhatikan huruf-huruf syiddah. Ya. Huruf-huruf syiddah, huruf-huruf qalqalah digabung dengan hamzah. Ini termasuk huruf-huruf yang jahar, ya, tidak mengalir nafas. Tetapi ada juga ya huruf-huruf syiddah yang tidak mengalir suara, tetapi mengalir nafasnya. Ya, huruf-huruf hamas kan, fahassahu syakhsun sakat, ya. Huruf kaf dan ta. Gimana caranya itu? Ya, apa maksudnya? Dia tidak mengalir suaranya, tapi mengalir nafasnya. Ya, kita lihat. Nanti kita bahas itu. Perhatikan sekarang ya. Ketika kita sungkumkan ya, maka huruf jin seperti modelnya tertahan suara. Nah, ketika sudah terlepas maka barulah mengalir suaranya. Ya. Atau aja, ya, ketika fathah aja barulah mengalir. Tapi ketika disukunkan maka seperti itu. Ini dia. Ya. Kalau huruf-huruf syiddah dan jahar ya seperti inilah dia. Tertahan ya suaranya, kemudian setelah itu kita pergi ke kaf dan ta. Kan ini yang paling penting ya. Gimana cara memadukan ya antara syiddah dan hamas? Dia tidak mengalir suara tapi mengalir nafasnya ya, huruf kaf dan ta. Maka beliau mengatakan ya, perhatikan. Asyiddatu wal hams fil kafi wat ta sifatani ala tartib ya. Beliau mengatakan ini tidak bersamaan ya. Jadi semua sifat itu bersamaan ketika diucapkan huruf. Ya, adapun huruf kaf dan ta tidak bersamaan, tetapi berurutan. Ya, maka pertama yang sifat yang pertama muncul ketika huruf kaf dan ta adalah sifat al-asyiddah. Tidak tertahan suara. Baru setelah itu barulah diucapkan ya hamasnya, mengalir nafasnya. Ya, contoh perhatikan ya. Ketika mengucap huruf kaf ya tertahankan suara ak. Nanti dilepas ini ya, selepas itu barulah keluar ya nafasnya ak. Nah, seperti itu. Ak. Ya itulah. Ya Allahu akbar. Ya. Sama dengan ta, ya, ta seperti itu juga. Kalau tidak ta sini. Tidak ada. Sama dengan ta, jadi ta sama. Ad itu kan tertahan suaranya kan? Ad bukan ad ya. Ad nanti setelah itu dilepaskan baru keluar nafasnya. Ad tabbat ya ada. Makanya huruf ta berhati-hati ya. Sebanyak kita mengucapkan huruf sin ad itu sin ya. Tabbat siyada. Itu huruf sin. Kemarin kayaknya sudah dites ini ya, tapi tidak apa-apa, coba. Kita tes satu-satu ya. Dari Wahyuni, tafadhol. Huruf kaf disukunkan dan ta. Bagaimana Ustadz dibikin kayak kemarin? Iya, betul. Oh. Lanjut saja. Ak. Ulang. Ak.
Ya, ta. At. Itu sin itu. At itu sin. At. At. Itu sin itu. Yang bilang gitu. At itu sin. At. Yang mengalir cuman At. nafas At. saja. Ulang. At. Ya, latihan lagi ya. Ba'daha. Ulang. Ak. Ya. Ta, coba. Hindari. Hindari. Iya, Ustadz. Ak. Iya, ta. At. Lagi. At. Ya, ini mumtaz. Bagus. Ya, ba'daha. Apa lagi? Ustadz. Ya, betul. Ak. Ulang. Ak. Iya. At. Mana amasnya? At. At. Itu sini itu bukan. At. At. Ya, bagus. Pada Nah, Ustaz. Ak. ya, Ak. ta ya, sekarang ta. Oh, at. Ya, mumtaz, bagus. Itu. Pada Oke, lanjut. Dita, silahkan. Lanjut menarsi. Ak. Ya. Ak. Bagus. At. Ta coba. At. Ya. Coba ulang lagi. At. Mana masnya? At. 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 Bukan maksudnya at. Gimana ya? At gitu. At. Gimana? Ya, lawak. Lanjut. Ak. Lagi. Aduh, agak parah Ustaz. Ak. Ya, ta. At. Lagi. At. Belum ada. At. At. Ya, mumtaz. Pada Ak. ulang. Ak. Terus Ak. lanjut. At. 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 Ya. Ya, ba'da. Ak. At. Lanjut, Kamira. Lanjut. Iya, sudah tadi. Tidak kedengaran? Tidak. Ak. Ak. At. Ya. Tar, ba'da. At. 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 Ulang. At. Gas. At. At. Dah, nafasnya. At. 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 Ya. Ya, lah, barakallahu fik. Nah, itu huruf-huruf apa? Silda dan
syiddah ya. Nah, kita masuk ke rokhowa. Ini rokhowa banyak namanya. Bisa rokhowa, bisa rikhwah. Ya. Afwan Ustadz, saya belum. Oh, siapa itu? Tadi terputus jaringannya Ustadz. Ya, tafadhol. Anai dan Ustadz lama. Oh, ya. Apa sah? Iqra. Ya, siapa lagi? Siapa tadi? Belum. Puspita, tafadhol. Indah sogi awalan Ustadz. Sudah? Oh, naam. Indah sogi, tafadhol. Tadi sudah. Oh, sudah. Berarti Sari. Iya. Sari. Ya, Afwan Ustadz. Huruf apa tadi Ustadz? Dah. Disukunkan. Afwan Ustadz, masih putus-putus Ustadz. K dengan Ak. Oh, huruf kaf. Ak. Ulang. Ak. Ya. Terus. Huruf apa lagi selanjutnya Ustadz? Dah. At. Masya Allah. Taat. Terputus. Ya. Dita, tafadhol ya. Ek. Sahih. Ek. Ya. Dengan at. Ait. Ulang. At. Ulang. At. Ya. At. Jangan. At itu sin. At sin. At. 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 Ya. Seperti itu kira-kira. Barakallahu fiik. Ya, sekarang rokhowa. Ya, huruf rokhowa atau rikhwa. Ya. Jadi khusus huruf kaf dan ta yang tadi. Ya, huruf rokhowa ya secara bahasa artinya lin, lunak. Ya. Adapun secara istilah ya jaryan tam li sautil as-saut ya jaryan tam li sautil harf rikhwa. Inda mururihi fil makhrajihi. Yang mengalirnya suara ya sempurnanya mengalir suara ketika mengucapkan huruf-huruf rikhwa ya. Dan kebalikan dari syiddah. Jadi huruf-huruf rikhwa ya selain huruf syiddah ya dan huruf bainiyah. Ya. Kalau huruf syiddah tadi ini perhatikan. Ini huruf syiddah ya ajidu khotim bakat, kemudian ada nanti pertengahan tawassud lin omar nanti kita bahas. Selain itu itulah huruf-huruf yang mengalir nafas suara. Ya. Huruf-huruf yang mengalir nafasnya ya. Perhatikan huruf shin di sini contohnya. Ya. Jadi hurufnya ini ada 15 ya. Di ajidu khotim bakat kemudian tambalin omar. Selebihnya ada 15 ya huruf-huruf rikhwa. Contoh di sini huruf shin ash mengalir suara dan nafasnya ya ash mengalir terus sampai habis nafas kita. Huruf yang lain huruf zai az ya itu suaranya mengalir bukan nafasnya ya az. Kemudian huruf kha oh ya huruf zal az ya. Yang banyak kadang salah ya kalau kita praktik. Wa iz qala bukan wa iz qala, tapi mengalir terus nafas suaranya wa iz so else ihdinas mengalir kan. Sin apalagi bismillah ya. Kemudian hurufnya apalagi? Fa af kan af ya apalagi hurufnya. Yang paling banyak kesalahan adalah huruf ghain. Huruf ghain apa sifatnya? Coba kita lihat syiddah ajidu khotim bakat. Ada atau tidak?
Tidak ada Ustaz. Nggak ada. Ya, Ada, kita Ustaz. masuk ke pertengahan. Lin Umar. Nggak ada. Oh, berarti dia huruf yang mengalir suaranya. Di sini yang paling banyak salah. Kami waktu menyetor ya sudah tahu ya ini huruf rekhwah ya. Tapi begitulah kadang prakteknya yang susah ya. Saya sudah sampai berapa kali setor Al-Fatihah baru saya paham. Oh, Masya Allah. Ternyata begitu caranya mengalir. Jadi caranya mengalir ghain. Oh ya, mau terutama huruf Al-Fatihah kan. Mau gitu caranya mengalir. Mau itu cara mengalir. Dengan huruf dod. Ya, huruf dod ya. Ini juga banyak sekali yang tidak alirkan. Ya. Famanid. Nah, itu famanid. Bukan famanid turro. Walad dolin. Bukan walad do, bukan ya. Walad do tidak, tapi dia mengalir. Walad dolin ya. Di store lagi huruf goin dan do ya, dan perhatikan huruf rokhwanya ya. Kemudian huruf rokhwa yang banyak salah apa ya? Ini dia ya. Dina bukan dina bukan ya. Fa sama af ya, dan seterusnya. Itulah huruf-huruf yang mengalir suaranya. Dan rata-rata yang mengalir suara juga ya mengalir juga nafasnya sebagian ya, sebagian besar. Fahassau syakhsun sakat itu rata-rata mengalir juga suaranya kecuali beberapa huruf ya, kaf, ta ya. Fahassau syakhsun sakat ya, kecuali kaf dan ta kayaknya. Ya. Nah, yang perlu perhatian di sini adalah sifat bainiyah atau tawassut. Ya, pertengahan. Bainiyah artinya pertengahan. Atau tawassut ya, sama. Apa maksudnya bainiyah? Hiya jaryanul juz'iyyu lis-sauti fi makhrajil harfi al-baini bisababi adami kamali ghalqihi ya. Jadi bainiyah ini mengalir sebagian. Ya. Masya Allah, syafakillah ya. Ummu Zarwali. Barakallahu fiik. Nah, perhatikan huruf bainiyah mengalir sebagian, bukan mengalir secara sempurna ya. Huruf-huruf bainiyah, huruf-hurufnya ya lin Omar ya, ini dihafal. Lin Omar, wahai Omar, berlaku lemah lembutnya. Lin Omar. Ya, lam nun ay mim ro. Kita lihat maksudnya seperti apa. Ya, perhatikan huruf lam ya. Huruf lam mas huruf bainiyah. Coba lihat makhraj huruf lam. Ketika kita lihat gambar makhrajnya ya, maka sebenarnya ini sudah memenuhi kriteria apa? Syiddah, tertahan suara. Karena tertutup makhrajnya. Tapi ketika kita mengucap huruf lam, coba perhatikan loh, kenapa masih mengalir? Beda dengan huruf qaf, kan? Coba kita huruf qaf, ok. Nah, bukan ok ya. Dal, coba kita ucapkan dal, bukan enggak seperti itu kan, enggak mengalir dia. Tetapi huruf lam, ya kita lihat katanya tertutup loh, kok mengalir? Nah, cek per cek, ternyata dia aliran suaranya lewat samping, ya. Aliran udaranya lewat mana? Lewat samping, lewat jendela. Nah, inilah nanti huruf lam memiliki sifat al-inhiraf, melenceng. Ini maksudnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya kita masih mengalir ya karena suara lewat samping. Makanya ini perhatikan huruf lam. Jangan sampai kita salah baca. Alhamdulillah, bukan. Alhamdulillah, tapi mengalir. Alhamdu.
Allahu, bukan Allahu. Ya, tidak seperti itu. Nah, itu huruf lam. Huruf apa lagi yang memiliki sifat bainiyah? Huruf Huruf ro. nun. Perhatikan huruf ro. Sama huruf ro juga model dengan Nun. huruf Ya. lam. Ya. Makrotnya sudah tertutup kan? Ya, tapi ketika kita ucapkan aur itu masih mengalir. Aur, ya, masih mengalir suaranya. Oh, ternyata ya ini huruf ro yang fasih ya. Ternyata dia punya rahasia di sini ya. Dia lidahnya itu kayak melengkung ya. Jadi suara itu lewat di tengah. Lewat di tengahnya ya. Ada fajwa, ada lubang di situ ya. Di ujung lidah. Makanya disitulah mengalir suara. Ya, jadi masih mengalir ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Makanya agak lama sedikit. Bukan Ar-Rahman, Ar-Rahman. Bukan. Bukan juga Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tapi mengalir. Ar-Rahman. Allamal mengalir. Quran. Khalaqal insan. Ya seperti ro. Nah, lin Umar ya. Kemudian huruf nun, huruf mim. Perhatikan huruf nun dan huruf mim. Kenapa dikatakan bainiyah? Ya. Nih, bisabab infitahil juz'i al-khayshum. Ya, wa walaqal juz'i fami minhuma. Huruf nun, coba perhatikan makhraj huruf nun ya. Huruf nun sama modelnya juga ya, sudah tertutup asalnya. Ya, asalnya sudah tertutup, tetapi ketika kita ucapkan, coba kita ucapkan nah, masih ngalir kan? Ya. Oh, ternyata dia lewat hidung ya. Memang tertutup dari segi di lidah, di segi mulut. Tetapi dia mengalirnya melalui hidung. Makanya masih mengalir suaranya. Kan? Apalagi kalau flu-flu seperti ini. Ya. Maka perhatikan ya, terutama ketika berhenti ya, terutama ketika huruf izhar, huruf nun, maka jelaskan ini izharnya, alirkan suaranya. An'amta, seperti itu. Jangan an'amta, jangan an'amta, bukan. Ya. An'amta. Ya ini perhatikan. Itu malah ngair kan. Mim juga an'amta. Enggak ditahan juga an'amta, enggak gitu juga ya. Itu namanya tasydid. Itu huruf nun. Nah, kita coba lihat huruf mim. Huruf mim coba perhatikan bibir ya. Kalau tadi cuman di lidah. Tapi kalau huruf mim betul-betul mulutnya tertutup. Ya. Jadi kemungkinan suara sebenarnya sudah tidak akan keluar ya. Ketika kita ucapkan loh, tapi kenapa masih keluar? Ternyata dia juga lewat hidung. Ya ya lewat hidung sini ya. Mengalirnya. Makanya masih mengalir ya. Perhatikan mim dan nun, perhatikan ya. Harus dijelaskan sifat baini atau tawassut. Terutama ketika berhenti matahari sukun ya. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan al-alamin. Jangan ya. Kemudian huruf mim juga
siratal mustaqim. Ini namanya tawassul, bukan ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu bukan. Ya, makanya diperhatikan. Huruf ain. Nah, ini dia. Ini yang unik. Ya, huruf ain dan banyak yang kurang memahami, banyak salah. Perhatikan huruf ain. Makhrajnya di tengah lidah. Di sini, di tepatnya lisanul mizmar. Apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya itulah, ini namanya lisanul mizmar. Ya. Kenapa bisa ya masih mengalir? Ya ternyata ya sebabnya itu dia tidak tertutup dengan rapat ya. Dia kembali ya. Ya. Jadi ketika kita ucapkan tidak menutup ya sama sekali. Ya. Enggak seperti itu. Tapi dia masih ada suara mengalir sedikit. Ya, gitu. Na'budu seperti itu ya. Bukan na'budu bukan ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi dia tidak tutup dengan bagus yang menyebabkan dia tidak mengalir suaranya ya. Na'budu seperti itu ya. Iyyaka na'budu bukan na'budu. Ini yang paling banyak. Kita sini huruf ain ya, ini huruf banyak yang kurang tepat ya. Baik, Wahyuni tafadhali. Coba huruf ain. Matikan hamzah dengan ain. Lagi. Ya, sisa jangan tebal. Jangan tebal. Tipis. Ya, coba alirkan lagi. Gitu. Lagi. Ya, lama. Lanjut. Ya, ini mantap ini, Masya Allah. Indah rezeki, kurnia, bagus. Itu tawassulnya mantap. Lagi? Yang lain? Ustaz. Ya, silakan. Nah, mengalirnya. Coba na'budu. Na'budu. Ya, ya, bagus. Sisa jangan ditebalkan. Oh iya Ustaz. Ba'daha. Nah, Ustaz. Lagi. Aduh ya Allah. Mengalir. Ya, coba na'budu. Na'budu. Nah, baik, mengalir sebagian. Na'budu. Na'budu. Iya, bagus. Ba'daha. Coba. Na'budu. Bagus. Lagi. Na'budu. Hati-hati mengucapkan qalqalah. Na'budu itu qalqalah. Na'budu. Lagi. Na'budu. Itu barakallahu fiik. Bagus. Ya, memang agak susah dikit ya, enggak apa-apa. Ya, lanjut. Siapa lagi? Ya. Na'budu. Nah, lagi alirkan. Na'budu. Na'budu. Ya, jangan bilang bede, budu. Dhamma monyong. Na'budu. Na'budu. Ya, masih perlu
harokatnya diperjelas ya, terutama dhamma, bukan budu. Na'budu. Bagus. Ba'daha. Lanjut. Lanjut ke Sasmita. Ya, bagus. Na'budu, coba. Na'budu. Yang tebal. No, itu tebal. Na'budu, tipis. Na'budu. Bagus. Ba'daha. Na'budu. Lagi. Na'budu. Bagus. Ba'daha. Man. Lagi. Na'budu. Lagi. Na'budu. Ya, sisa dhammanya kasih mantap. Na'budu, budu. Na'budu. Ya, bagus sekali. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, pelajaran yang kita bisa dapatkan dari huruf syiddah, rokhawa, dan bainiyah ini adalah berbeda nanti tempo, ya, ukuran panjangnya ya huruf tersebut, terutama ketika dia sukun. Ya. Nah, beliau mengatakan, saya mengatakan azminatul hurufil mutaharrika mutasawiyah. Adapun huruf, ya, apapun hurufnya ketika dia berharokat maka temponya itu sama. Temponya sama seperti kutiba. Ya. Jangan mengatakan kutiba, ya. Sama kutiba. Kutiba alaikumus shiyam. Ya. Dibandingkan ya dengan huruf-huruf yang sukun. Ya. Huruf yang sukun, ya. Ya. Yatanasabu tuluha ma'ajaryani sauti biha. Maka dia menyesuaikan panjangnya, ya, sesuai dengan jelas sifatnya. Huruf sin contoh. Huruf yang sifatnya apa? Rikhwah. Ya. Maka jelas lebih lama. Huruf ba, perhatikan huruf ba warna hijau. Huruf ba huruf apa? Syiddah. Ya kan? Kalau huruf nun, ya huruf yang apa sifatnya? Ayo. Syiddah atau rikhwah? Nun. Tawassut. Tawassut. Tawassut, ya. Perhatikan beda temponya. Yastabshirun. Nah, kan beda kan? Jangan samakan nanti. Ya, jangan yastabshirun. Jangan ya. Tapi huruf sin jelas ya, dia agak lebih lama temponya. Ini ba ya, agak cepat dikit. Yastabshirun. Agak lama. Bisa dipahami kira-kira? Iya, insyaallah. Ya. Kalau Mira insyaallah paham yang lain. Yang lain bisa ya? Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Hendaknya ketika dia berharokat ya maka sama temponya seperti ini. Kutiba ya'ilukum su'ilat, ya. Itu hurufnya sama ya. Entah dia fathah, dhamma, kasroh ya. Jadi sama dari segi tempo dan jelas mengikuti cepatnya orang membaca, jelas. Kalau dia membacanya cepat jelas ya
jelas juga temponya membacanya cepat ya. Kutiba alaikumus shiyam, beda kalau ketika dia mengaji yang hadir ya, tempo cepat. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, dibandingkan kutiba alaikumus, jelas ya. Itu mengikuti alurnya. Ya'idzukum, jangan sampai ya'idzukum ya. Su'ilat, jangan sampai kita baca su'ilat ya. Ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika mengucapkan ya huruf-huruf yang seperti ini ya. Biasanya temponya dipanjangkan. Contohnya huruf-huruf yang seperti ini. Famay ya'mal. Ya, harusnya dibaca famay ya'mal. Tapi dia baca famay gitu ya. Famay ya'mal. Maka ini harap diperhatikan. Sama dengan ikhfanya kuntum. Harusnya kuntum ya. Tapi jangan dia panjangkan, dia menambahkan huruf waw. Kuntum. Nah, itu berbahaya. Yang paling sering mendapatkan ya pada saat memanjangkan ya kasroh ya, huruf kasroh, terutama di awal-awal seperti ini contohnya. Innalladzina kafaru, langsung jangan sampai kita baca innallah. Ini paling banyak ya. Kayak dulu waktu terjadi begitu. Ada juga ya dhamma. Summa, ini juga ya. Summa, dhammanya dipanjangkan, jangan ya. Jadi temponya dhamma ya seperti pada asalnya, jangan dipanjangkan summa, jangan, tapi summalladzina ya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kesalahan berikutnya ketika mengucapkan huruf-huruf ya ini, kadang juga di ikhtilas. Ikhtilas maksudnya apa? Ikhtilas itu artinya mencuri ya. Artinya membaca cepat huruf-huruf yang seharusnya dia temponya sama. Contohnya dalam ayat ini, ya murukum, harusnya gitu. Tapi kadang orang baca ya murukum bil ma'ruf ya. Kemudian huruf qaf ya. Kadang orang baca yang benar khalaqakum, jangan baca khalaqakum ya. Ya'idukum, yang baca ya'idukum, tapi ya'idukum harus sama, bukan ya'idukum. Ya. Seperti itu. Nah, kita masuk di cara mengucapkan panjang pendeknya. Huruf rikhwa, bainiyah dan syiddah. Apa? Perhatikan, zamanul rikhwa atwal ya min zamanil harfil baini. Mengganggu ini deh. Huruf rikhwa lebih panjang ya temponya dibandingkan huruf bainiyah, dan huruf bainiyah lebih panjang temponya daripada huruf syiddah ya. Perhatikan diagram berikut ini. Ini kira-kira seperti inilah ya. Panjang rikhwa ya, panjangnya lebih panjang ya, terutama sukun ya. Kemudian panjangnya bainiyah di bawahnya sedikit, dan paling pendek huruf syiddah. Lanjut. Ya, jadi seperti itu. Beda-beda temponya. Ya. Nah, coba lihat ini. Contohnya dalam ayat tersebut. Huruf-huruf yang berwarna merah itu huruf-huruf yang
rikhwah atau rokhaw. Dan huruf-huruf yang berwarna hijau itu huruf-huruf syiddah. Dan huruf-huruf yang berwarna kentara ya warnanya ya. Warna Iya, apa? kentara Ustaz. Ungu ya. Oh, ini seperti ini kan. Ini dia huruf-huruf yang apa? Apa sifatnya ini? Apa sifatnya? Tawassut. Itu jelas agak lebih panjang dikit dibandingkan dengan syiddah. Dan huruf rikhwah lebih panjang dikit daripada huruf yang lain. Perhatikan ya, saya cara membacanya saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kasarnya gitu ya. Kemudian ayat pertama perhatikan alam nashrah, nah, kan mengalir. Alam nashrah, nah, agak lebih panjang dikit ya. Huruf yang rikhwah. Alam nashrah laka sadrak dibandingkan dengan syiddah. Sadrak. Wa wada'na, kan agak panjang sedikit mengalir. Wa wada'na 'anka wizrak. Zai agak lebih lama. Alladzi anqadha dhahrak. Dhahrak. Lama temponya kan? Bukan dhahrak. Dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Bukan gitu. Tapi dhahrak. Berikan waktu dia. Ain perhatikan. Wa rafa'na. Kan bukan wa rafa'na laka. Bukan wa rafa'na. Wa rafa'na salah. Tapi wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Fa inna ma'al lam tawassut. Ma'al masih mengalir. Fa inna ma'al usri yusra. Al-usri yusra. Kan lama sin. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragh. Sini perhatikan huruf ghain ya. Fa idza faragh mengalir. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Far mengalir ya. Bukan farghab, bukan farghab. Enggak mengalir, tapi mengalir. Farghab, farghab. Seperti itu kira-kira. Kita suruh ya baca satu-satu ayat ya. Mulai dari Wahyuni, tafadhol. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mimnya yang hilang. Mim. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mimnya terakhir. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sisa penyempurnaan harokatnya. Yang bila rohi, yang bila hi, tapi hi. Kemudian huruf mimnya jangan tebal. Ar-Rahman, ma jangan bila ma. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, la ba'as. Barakallahu. Ba'daha. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama.
Ayat pertama. Siapa? Ayo ayat yang pertama. Siapa giliran? Saya Ustadz. Allah alam. Ya, urutannya ya. Silakan. Oh iya. Iya. Alam nashrah laka Shin. sadrak. Nashrah. Agak lama. Alam nashrah laka sadrak. Bagus. Ya, lanjutnya. Ayo, siapa? Lanjut Ukti Haryati. Langsung aja ke Ustaz. Ya, langsung. Ya. Wa wada'na anka wizrak. Ya, Tausin sudah apa dengan kawannya sisa jangan bilang wawo tipiskan wawa do kemudian huruf do di samping lidah. Coba. Wa wada'na Mengalir ain tawassut. Wada'na. Wa wada'na Yang tebal. anka Jangan bilang itu tebal, tipis. Ikhfanya tipis. Bukan tebal. Tebal. Tipis. Anka wizrak. Iya. Kemudian kaf jangan terlalu hamas. Angka jangan gitu. Ya, Anda usah terlalu ketika fathah kasrah dhamma jangan terlalu bernapas. Angka jangan gitu. Angka biasa aja. Angka. Angka. Iya. Angka wizrak. Wizrok. Nah, itu baru hamas. Ya. Ba'daha. Nah, Ustaz. Alladzi Ya, jangan bilang al tebal. Al tipis. Alladzi anqadha Ini baru tebal. dhahrak. Qaldo. Alladzi anqadha dhahrak. Mengalir. Dhahrak. Dhahrak. Lagi. Alladzi Lam jangan terlalu cepat. Alladzi anqadha dhahrak. Agak lama sedikit di ikhfa. Alladzi anqadha dhahrak. Ya. Do-nya belum tepat, bukan kodo. Do pinggir lidah. Kodo. Allah. Kemudian ha di tenggorokan paling bawah. Coba Allah rok. Dhahrak. Bukan zoh. Bukan itu. Bukan zoh. Dhahrak. Itu kalau ini. Ulang. Allah. Belum. Dhahrak. Bukan zoh. Allah. Coba Tidak dapat. Coba bah. Coba. Bah. Ya, lawas latihan ya. Nah, Ustaz. Lanjut. Wa rafa'na laka dhikrak. Masya Allah. Ulang. Wa rafa'na laka dhikrak. Bagus sekali. Kita ba'daha. Ayo. Lanjut Ukti Munarsi.
Fa inna ma'al usri yusra. Bagus. Ulang lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Mumtaz. Ba'daha. Apa lagi? Lanjut ke Sasmita. Inna ma'al usri yusra. Ulang. Coba dekat-dekat mic. Inna ma'al usri Yang qalqalah lah. yusra. Ma'al us. Jangan ma'al. Ma'al us. Inna ma'al usri yusra. Bagus sekali. Sisa ainnya jangan ditebal. Ma'a. Tipiskan. Ma'a. Inna ma'al usri yusra. Ya. Jangan matikan terakhir. Yusro. Jangan matikan. Yusro. Mengalir begitu saja. Iya. Jangan sampai ada hamzah ya. Diulang Ustaz. Iya. Inna ma'al usri Lamnya. yusra. Ya qalqalah ma'al us. Ma'al us. Inna ma'al usri yusra. Ya, Mas Yusro. Itulah bahasa. Itu ada hamzah. Ya, latihan. Ba'daha. Ini huruf Fa'id. ya. Iya. Fa'iza farauta fansab. Masya Allah, mantap. Ba'daha. Wa ila rabbika farghab. Jam dah robbiko. Robbiko tebal. Robbika. Rabbika ya. Wa ila rabbika farghab. Nah, perhatikan huruf ba. Jam dah rob. Jelaskan huruf syiddah. Ibnul Jazir mengatakan wahris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jim. Jadi robbika. Jangan sampai mirip P. Rob itu P. Robbika. Robbika. Rabbika. Wa ila rabbika farghab. Jam dah robbiko. Ko tebal. Robbika. Senyum. Wa ila rabbika farghab. Mengalir farghob. Farghab. Ya, ulang lagi. Wa ila rabbika Rob. wa ila rabbika wa Bukan rob. ila Ba ditekan. rabbika wa ila rabbika farghab. Ya, mantap. Ada lagi? Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini minyak hati-hati. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sisa minyak yang terakhir. Ar-Rahim. Jelas tawasudnya. Ar-Rahim. Iya, itu dia. Ada yang lain? Sudah semua ya? Sudah Ustadz. Yaitu huruf-huruf Syidda, Lin, Omar, dan Rikhwa. Ya, jadi kami ulangi. Jadi kita sudah mengambil 4 sifat ya. 4 sifat huruf. Pertama al-hamas dari segi nafas ya. Dari segi nafas
Ada dua, ada al-hamas dan al-jahar. Ya. Lawannya al-jahar. Dari segi suara, ya, ada syiddah, rikhwah, dan bainiyah. Ya, jadi perhatikan saja yang seperti ini. Berarti sudah totalnya ada 4 yang kita pelajari. Insya Allah pekan depan ini panjang juga penjelasannya karena berkaitan dengan istilah ya dari terangkatnya lidah maupun tidak terangkatnya lidah. Dan nanti istilah ini mengakibatkan huruf-huruf tebal. Ya. Karena terangkat lidah makanya hurufnya tebal. Ya, pembahasan tafkhim, tarqiq, tebal tipis ini juga butuh pembahasan yang agak panjang sedikit ya supaya tidak membingungkan para peserta. Soal kita cukupkan dulu. Baik, ada pertanyaan?